kerja informal makin banyak. Ya karena growth-nya lambat kan kemarin-kemarin. Fokus bagaimana melindungi pekerja informal. Orang-orang bekerja di sektor informal itu tidak memiliki perlindungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tersenafi dengan NPM 241101104. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang fenomena gig economy atau model kerja fleksibel yang berbasis platform digital. Gig economy ini merubah cara orang bekerja, mencari penghasilan, dan berkontribusi terhadap perekonomian. Khususnya pada video ini kita akan membahas tentang apa masalah, tujuan pembahasan, audiens, isu-isu utama, kajian penelitian yang ada, lalu menganalisis data dan mengilustrasikannya. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah tantangan dalam menghadapi ketenaga kerjaan, termasuk pengangguran, banyaknya pekerja informal, serta pergeseran teknologi dan platform digital. Model kerja tradisional seperti kontrak penuh waktu dengan perusahaan tetap semakin terdesak oleh fleksibilitas dan banyaknya pilihan kerja melalui aplikasi atau platform sebagai gig worker. Namun dari hal itu muncul pula persoalan status kerja yang tidak jelas, proteksi sosial yang minim, pendapatan yang tidak stabil, dan regulasi yang kurang menyentuh pada model baru ini. Lalu para audiens yang berpartisipasi dalam gig economy ini adalah para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi digital. Lalu operator platform digital, pelaku bisnis yang memanfaatkan pekerja gig. Para pekerja tersendiri termasuk seperti driver online, kurir, pekerja lepas digital atau freelance, dan masyarakat umum yang tertarik ekonomi kerja fleksibel. Lalu akademisi dan peneliti yang menelaah perubahan pasar tenaga kerja. Lalu isu-isu seperti apa yang ada pada gig ekonomi ini adalah siapa sebenarnya pekerja gig di Indonesia, ditinjau dari demografi, sektor, dan kondisi kerja. Seberapa besar skala gig ekonomi di Indonesia, seperti berapa banyak orang, dan kontribusinya terhadap ekonomi. Lalu kualitas kerja yang meliputi pendapatan, proteksi sosial, jam kerja, dan stabilitas. Regulasi dan hak pekerja seperti status pekerja, jaminan sosial, hubungan dengan platform. Beberapa riset memperkirakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 2,3 juta pekerja gig pada tahun 2019 atau sekitar 0,3% sampai 1,7% dari total angkatan kerja di Indonesia. Ada juga laporan yang menyebutkan setidaknya 4 juta pekerja gig di Indonesia yang beroperasi di sektor transportasi, pengantaran makanan, dan logistik. Dari sisi ekonomi, diperkirakan gig ekonomi di Indonesia menyumbang setidaknya 7 miliar US dollar terhadap perekonomian nasional. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja gig di Indonesia masih banyak yang menghadapi masalah status kerja tidak jelas, penghasilan tidak tetap, kurangnya jaminan sosial, dan kelemahan regulasi. Selain itu, salah satu kajian menemukan bahwa pekerja gig yang terlibat dalam sektor yang lebih berbasis keahlian, semisal freelancer, cenderung melihat ini sebagai pijakan karir, sementara mereka di sektor transportasi atau logistik lebih sulit keluar dari gig ekonomi ini. Dari sisi regulasi, studi menyebut bahwa status hubungan kerja antara pekerja dan platform seringkali ambigu. Apakah mereka mitra, kontraktor, atau pekerja biasa? Yang mana hal ini berdampak pada hak-hak proteksi pekerjaan.
Estimasi 2,3 juta pekerja gig di Indonesia pada 2019. Ini artinya meskipun angka ini belum sangat besar dibanding total angkatan kerja, tetapi menunjukkan kemunculan model kerja baru. Namun, beberapa laporan menyebut setidaknya 4 juta pekerja gig khusus di sektor transportasi dan pengantaran. Ini menunjukkan bahwa angka bisa lebih besar ketika memasukkan pekerja platform informal yang sulit terdata secara resmi. Nilai ekonomi gig ekonomi di Indonesia diperkirakan 7 miliar US dollar. Model ini juga muncul dalam konteks digitalisasi dan platform ekonomi jadi bagian penting dari transformasi kerja di Asia. Sektor gig bukan hanya sebagai pekerjaan tambahan kecil, tetapi potensinya cukup berarti secara makroekonomi. Kondisi kerja dan tantangan gig ekonomi ini, sebuah penelitian menunjukkan pekerjaan gig menghadapi pendapatan yang tidak stabil, status kerja yang kabur, proteksi sosial yang kurang. Satu kajian menyebut pekerja gig yang berpendidikan lebih tinggi dan terlibat sebagai freelancer daring melihat ini sebagai pijakan karir. Berbeda dengan driver atau kurir yang lebih terjebak pada gig ekonomi ini. Pekerja gig di Indonesia juga dianggap sebagai bagian dari sektor informal atau semi-formal, yaitu belum sepenuhnya formal. Misal sebuah policy brief menyebut transisi dari informal ke semi-formal masih berlangsung. Berikut adalah beberapa ilustrasi nyata yang dapat kita pandang, yaitu bayangkan seorang driver ojek online di kota besar seperti Jakarta bergabung dengan platform pengemudi sepeda motor selama 10-12 jam sehari. Tetapi jam kerja itu belum tentu stabil dan penghasilan bisa fluktuatif tergantung order, promosi, dan komisi platform. Namun bagi banyak pekerja gig transportasi atau logistik, meski fleksibel, resikonya tinggi, yaitu seperti adanya biaya kendaraan, bahan bakar, perawatan, serta kurangnya jaminan sosial. Lalu kita dapat membahas tentang evaluasi dan solusi terkait gig ekonomi ini. Evaluasi dapat kita lihat dari segi kekuatan dan kelemahan dari fenomena gig ekonomi ini. Dari segi kekuatan, gig ekonomi dapat membuka kesempatan kerja dalam jumlah yang cukup signifikan di era digital, merespon kebutuhan fleksibel terutama bagi generasi muda atau orang yang menginginkan pekerjaan tambahan, mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan efisiensi layanan seperti pengantaran makanan dan jasa daring. Lalu dari segi kelemahannya, gig ekonomi bisa menjadi status kerja yang ambigu. Pekerja tidak dapat mendapatkan proteksi yang seharusnya, pendapatan tidak tetap, resiko beban biaya sendiri, social protection, regulasi yang tertinggal, serta potensi kestabilan jangka panjang pekerja yang rendah bila platform berubah atau order turun yang sangat drastis. Untuk solusi daripada gig ekonomi ini adalah kita dapat menerapkan regulasi yang adaptif, seperti perlu adanya definisi yang jelas terkait status pekerja gig seperti status mitra, kontraktor, atau pekerja independen. Regulasi ketenagakerjaan juga harus menyesuaikan dengan model platform itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu proteksi sosial yang inklusif. Pemerintah dan platform bersama bisa merancang mekanisme jaminan kesehatan, jaminan pensiun, asuransi yang bisa diakses pekerja gig secara fleksibel. Peningkatan keterampilan, upskilling atau reskilling. Karena model gig berbasis keahlian cenderung memberikan penghasilan yang lebih baik, maka pelatihan bagi pekerja agar dapat beralih ke gig berbasis keahlian bisa meningkatkan kesejahteraan. Sebuah penelitian menemukan bahwa pekerja berbasis keahlian memiliki prospek yang lebih baik.
Sebagai kesimpulan dari fenomena gig ekonomi ini adalah bahwa gig ekonomi di Indonesia membawa potensi besar seperti fleksibilitas kerja, kesempatan baru, dan kontribusi ekonomi. Namun tanpa kerangka regulasi yang tepat, proteksi sosial yang memadai, dan peningkatan keterampilan, gig ekonomi bisa menjadi jebakan ketidakpastian bagi pekerja. Dengan langkah solusi yang tepat, kita dapat menuju model gig ekonomi yang bukan hanya fleksibel, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan memberdayakan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga pembahasan tentang gig ekonomi ini menjadi wawasan baru bagi kita semua.